Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umaysaroh, NIM T 2019-60556. Saya dari kelompok 9 yang mendapat bagian materi 3 kerajaan besar, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Utsman di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi bagian yang pertama, yaitu tentang Kerajaan Utsman yang berada di Turki. Pendiri kerajaan ini berasal dari bangsa Turki. Beliau dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol, negeri Cina bagian utara. Kerajaan ini dipimpin oleh Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah bin Kia ALP, yang merupakan putra dari Ertugrul, yang mana beliau meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yang memimpin kerajaan itu, yaitu Utsman bin Ertugrul. Ekspansi besar-besaran dilakukan oleh Utsman I, yaitu julukan dari putra dari Ertugrul. Beliau melakukan ekspansi besar-besaran pada masa pemerintahannya, yaitu antara tahun 1290 Masehi sampai dengan 1326 Masehi. Untuk selanjutnya adalah tentang kemajuan kerajaan Turki Al-Utsmani. Yang pertama, dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan. Kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasikan dengan baik dan teratur pada masa pemerintahan Sultan Orhan, yaitu pada tahun 1336 Masehi sampai dengan 1359 Masehi. Beliau mengadakan perombakan dalam tubuh organisasi militer dalam bentuk mutasi personel pimpinan dan perombakan dalam keanggotaan. Untuk mengatur urusan pemerintahan disusunlah sebuah kitab undang-undang atau yang disebut konun. Kitab tersebut diberi nama Multaqo al-Abhur, yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani, yang mana pengarang kitab ini dijuluki dengan Sulaiman Al-Qanun. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan, sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan mereka tidak begitu menonjol. Terus yang ketiga tentang dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan ini, kerajaan Turki Utsmani telah melahirkan tokoh-tokoh terkenal pada abad ke-16, 17, dan 18, yaitu penyair yang bernama Nafi dan Muhammad Esad Effendi dan Ghalib Dede, dan juga penulis yang membawa pengaruh Persia yakni Yusuf Nabi. Kemudian dalam bidang sastra, Turki Utsmani memunculkan dua tokoh terkemuka, yaitu Katib Çelebi dan Evliya Çelebi. Yang selanjutnya adalah kemunduran dan kehancuran kerajaan Turki Utsmani. Ada dua faktor yang mengakibatkan kemunduran yang begitu drastis pada kerajaan Turki Al-Utsmani, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya adalah meluasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan, juga kurangnya keadilan serta korupsi yang merajalela. Yang kedua, heterogenitas penduduk agama yang tidak sesuai dengan landasan kerajaan Turki Utsmani sebagai negara militer. Yang ketiga, kehidupan para penguasa yang suka bermewah-mewahan. Dan yang terakhir adalah merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang berlangsung berabad-abad lamanya. Selanjutnya faktor eksternal, yaitu timbulnya gerakan nasionalisme di kalangan bangsa-bangsa yang tunduk
pada kerajaan Turki Utsmani, dan yang kedua melemahnya militer kerajaan Turki Utsmani dikarenakan ketidaktersediaannya persenjataan yang lengkap. Untuk kerajaan Safawi di Persia akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himam Bilkia Zamzam, saya dari kelas TBI 2. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Utsmani. Berbeda dari dua kerajaan besar Islam lainnya, Utsmani dan Mughal, kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai madhab negara. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawi ini sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Kemajuan Kerajaan Safawi yang pertama di bidang ekonomi. Bukti nyata perkembangan perekonomian Safawi yaitu salah satu jalur dagang yang menghubungkan antara timur dan barat. Juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah bulan sabit subur atau Fertile Crescent. Dan yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan. Bangsa Persia dalam sejarah Islam dianggap berjasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Muncul ilmuwan seperti Baha al-Din Asy-Syairuz, Sadar al-Din Asy-Syairuz, Muhammad al-Bakir al-Din, Ibnu Muhammad Damat. Masing-masing ilmuwan di bidang filsafat, sejarah, teologi, dan ilmu umum. Yang ketiga ada di bidang seni. Kemajuan seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zanderut, dan istana Ohil Sultan kota Isfahan turut diperindah dengan kebun wisata. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermadhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani. Yang kedua, terjadinya degradasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi yang ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas pertama ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Yang keempat, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataki Noval dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan yang berlokasi di India yang didirikan oleh Zaharuddin Muhammad Babur yang lahir pada 24 Februari 1483 Masehi. Wilayah ini menjadi wilayah Islam pada masa Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Walid. Dalam penaklukan wilayah ini, pasukan Umayyah berhasil mengalahkan kekuasaan Hindu. Pasukan Umayyah sendiri dalam peperangan ini dipimpin oleh Sultan Mahmud. Dan pada tahun 1020 Masehi, sebagian masyarakat India mulai diislamkan. Dan kemajuan di kerajaan Mughal bisa dilihat dari bidang politiknya, di mana di bidang politik ini walaupun terjadi perebutan kekuasaan, tetapi pemerintahannya tetap berjalan dengan lancar karena pemerintahnya menganut sistem militeristik dalam mempertahankan wilayahnya. Yang kedua, dari bidang ekonomi. Di kerajaan Mughal sendiri yang paling maju adalah pertaniannya. Di pertanian ini pemerintahnya menganut sistem di mana petani dihitung, di mana petani berdasarkan wilayah lahan pertanian. Kemudian dari bidang seni. Untuk bidang seninya di kerajaan Mughal ini
banyak terdapat karya-karya arsitektur yang indah dilihat, yang bagus. Kemudian kerajaan ini menguasai 3 bahasa, yaitu Arab, Turki, dan Persia. Dan juga banyak masjid-masjid yang bagus di sana. Salah satunya adalah Masjid Moti yang berletak di Agra, di mana masjid ini banyak dilapisi oleh berlian. Namun pada abad ke-18, kerajaan Mughal mengalami kemunduran. Salah penyebabnya adalah karena penerus-penerus sultan yang sebelumnya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, sehingga mengalami kemunduran. Penyebab lainnya juga karena ada gerakan separatis bangsa Hindu yang mengancam. Akibat dari hal ini, banyak pemerintah wilayah yang melepaskan diri dari pemerintah pusat dan membuat pemerintahannya sendiri. Mereka mengancam akan mengambil pemerintahan pusat. Dan akibat dari hal-hal tersebut, kerajaan Mughal menjadi lemah sehingga diserang oleh perusahaan Inggris, EIC. Dan terjadi peperangan yang berlangsung berlarut-larut. Dan pada akhirnya India menyerah. Shah Alam menyerahkan India pada pasukan Inggris. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.